Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam atau STEBI Bina Esa Bandung dengan NIM 422157. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah presentasi untuk memenuhi mata kuliah Teori Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu oleh Ibu Zakiyah Jamilah, Ibu Akfa Zakiyah Jamilah MH. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan memaparkan mengenai nilai tukar dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, dalam perspektif ekonomi Islam, nilai tukar memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan sistem keuangan. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung fluktuatif, Islam memandang nilai tukar sebagai salah satu alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariah, seperti menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Pembahasan mengenai nilai tukar dalam ekonomi Islam mencakup definisi, landasan syariah, mekanisme penetapan, dan implikasinya terhadap aktivitas ekonomi. Nah, definisi nilai tukar dan konsep nilai tukar. Yang pertama, definisi nilai tukar. Nilai tukar atau exchange rate adalah harga satu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar ini menentukan beberapa banyak suatu mata uang yang harus ditentukan untuk memperoleh salah satu unit mata uang lain. Yang kedua yaitu konsep nilai tukar. Dalam ekonomi konvensional, nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan permintaan dan penawaran. Namun, dalam konsep ekonomi Islam, nilai tukar harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan penghindaran dari riba. Selanjutnya, ada konsep nilai tukar dalam ekonomi konvensional. Yang pertama yaitu fluktuasi nilai tukar. Dalam ekonomi konvensional, nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar bebas yang menyebabkan fluktuasi nilai tukar sangat dinamis dan sulit diprediksi. Nah, hal ini dapat berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan distorsi harga. Yang kedua ada spekulasi nilai tukar. Selain fluktuasi, ekonomi konvensional juga rentan terhadap fluktuasi nilai tukar, di mana para pelaku pasar berusaha memperoleh keuntungan dari pergerakan nilai tukar. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan instabilitas ekonomi. Yang ketiga ada keterbatasan ekonomi konvensional. Nah, konsep nilai tukar dalam ekonomi konvensional memiliki keterbatasan, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mencapai keadilan. Nah, oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya ada pandangan Islam tentang nilai tukar. Yang pertama, keadilan dan stabilitas. Dalam Islam, nilai tukar harus mencerminkan keadilan dan stabilitas ekonomi. Bukan hanya fluktuasi pasar, nilai tukar yang stabil akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan mencegah distorsi harga. Yang kedua, ada penghindaran dari riba. Islam melarang riba dalam segala bentuk, termasuk dalam aktivitas nilai tukar. Nah, oleh karena itu, mekanisme penetapan nilai tukar dalam Islam harus bebas dari unsur-unsur yang mengandung riba dan spekulasi.
Yang ketiga ada maqasid syariah. Nah, nilai tukar dalam Islam harus selaras dengan tujuan-tujuan syariah atau maqasid syariah, yaitu mewujudkan keselamatan umat, menciptakan keadilan, dan mencegah kemudaratan. Nah, landasan syariah nilai tukar dalam Islam. Yang pertama, ada landasannya yaitu Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang memberikan landasan syariah bagi pengaturan nilai tukar, seperti larangan riba dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275-276, yang artinya orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan. Demikian itu terjadi karena berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepada peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi pemiliknya dan urusannya, atau berserah diri kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba tersebut, mereka itulah penghuni neraka, maka kekal di dalamnya. Ayat 276-nya, yang artinya Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. Dan perintah untuk menimbang dengan adil ada tertera dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 9, yang artinya, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Nah, yang kedua yaitu landasan syariah nilai tukar dalam Islam itu adalah hadis. Beberapa hadis Nabi Muhammad SAW juga menyinggung mengenai nilai tukar, seperti larangan menjual emas dengan emas yang tidak sama beratnya, tertera dalam hadis riwayat Muslim, dan anjuran untuk membayar zakat sesuai dengan harga yang berlaku, tertera dalam hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga ada ijtihad ulama atau kesepakatan para ulama. Nah, para ulama Islam telah melakukan ijtihad atau penetapan hukum untuk mengembangkan konsep nilai tukar yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti penetapan harga yang adil dan penghindaran dari spekulasi. Yang selanjutnya ada penetapan nilai tukar dalam ekonomi Islam. Yang pertama, penetapan oleh otoritas. Dalam ekonomi Islam, nilai tukar sebaiknya ditetapkan oleh otoritas moneter yang independen dan berwenang, bukan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Yang kedua, mempertimbangkan faktor-faktor. Penetapan nilai tukar harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat inflasi, kondisi ekonomi, dan keseimbangan perdagangan, serta tidak boleh mengandung unsur spekulasi. Yang ketiga, berlandaskan prinsip syariah. Penetapan nilai tukar harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan penghindaran dari riba, agar tercapai stabilitas ekonomi yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariah. Selanjutnya ada stabilisasi nilai tukar menurut ekonomi Islam. Yang pertama ada cadangan emas. Ekonomi Islam menyarankan penggunaan sistem nilai tukar yang ditopang
oleh cadangan emas atau komoditas untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mencegah fluktuasi yang berlebihan. Yang kedua ada intervensi pemerintah. Pemerintah dapat melakukan intervensi dalam pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar, namun harus dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga ada pengaturan transaksi. Ekonomi Islam juga mengatur transaksi valuta asing agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan masyir seperti kewajiban penyerahan fisik mata uang dan melarang perdagangan mata uang sebagai komoditas. Selanjutnya ada implikasi nilai tukar dalam aktivitas ekonomi Islami. Yang pertama ada perdagangan internasional. Nah, nilai tukar yang stabil akan mendorong perdagangan internasional yang adil dan seimbang, mencegah distorsi harga dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa secara halal. Yang kedua ada investasi dan pembiayaan. Stabilitas nilai tukar akan memberikan kepastian bagi para investor dan lembaga keuangan syariah dalam bentuk melakukan aktivitas investasi dan pembiayaan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga ada distribusi kekayaan. Nilai tukar yang adil dan stabil akan membantu proses distribusi kekayaan secara merata, mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan di kelompok tertentu, dan mewujudkan keadilan ekonomi. Nah, aplikasi nilai tukar Islami dalam dunia bisnis. Yang pertama, perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, pelaku bisnis Islami dapat menerapkan konsep nilai tukar yang stabil dan adil, seperti menggunakan sistem mata uang bersama atau perhitungan berdasarkan emas. Yang kedua, pembiayaan syariah. Lembaga keuangan syariah dapat mengembangkan produk-produk pembiayaan yang mengacu pada nilai tukar yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti mudharabah dan ijarah, untuk mendukung aktivitas bisnis yang halal. Yang ketiga yaitu ada transaksi valuta asing. Nah, dalam pertukaran mata uang asing, pelaku bisnis Islami harus memastikan bahwa transaksi tersebut bebas dari unsur riba, gharar, dan masyir, serta dilakukan dengan penyerahan fisik mata uang secara tunai. Yang selanjutnya ada mewujudkan stabilitas nilai tukar dalam Islam. Nah, mewujudkan stabilitas nilai tukar yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan tantangan sekaligus harapan bagi umat muslim. Diperlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, otoritas moneter, dan pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan menerapkan konsep nilai tukar Islami yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang nilai tukar. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kedepannya semakin lebih baik lagi dan lebih lengkap lagi dalam penyampaian. Jazakumullah khairan katsiran. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.